자, 가는 거야. 모든 건 내려놓고 끈 짧은 가방 하나 텀블러 끼우고 일상을 벗어나자. 여행 가자. 저 바다로. Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat-sehat ya, amin. Aku baru selesai sholat subuh ini teman-teman. Tinggal doa aja ya, tinggal zikir gitu ya, zikir sedikit-sedikit. Kila itu udah bangun pagi ini dan dia masih rebahan. Dan abis ini gak lama aku mau aktivitas di rumah kontrakanku yang tercinta ini. Mau nyapu aja sih, mau bersih-bersih. Terus abis itu aku mau unboxing satu buah panci presto teman-teman. Jadi kan sebentar lagi udah masuk Ramadan kan, dan aku tuh butuh buat masak-masak daging yang biar nggak begitu lama gitu ya durasinya. Nah karena aku tuh udah pakai kompor induksi, jadinya harus cari panci presto yang support buat kompor induksi teman-teman. Kebetulan presto aku yang lama itu nggak bisa buat kompor induksi, soalnya dari bahan aluminium gitu ya, kalau merek Maxim dulu itu teman-teman. Aku beli panci presto itu zaman waktu baru nikah gitu, dan waktu itu aku belum tahu namanya, banyak pilihan lah namanya panci presto itu, asal beli aja waktu itu di toko perabot. Dan karena aku lihat mamaku dulu pakainya itu merek Maxim, jadinya belinya merek yang sama tapi yang kapasitasnya kecil. Nah, aku tuh kemarin lihat-lihat di Shopee kira-kira apa sih panci presto yang support gitu ya buat kompor induksi, karena maksudnya belum begitu banyak gitu teman-teman. Terus aku cari yang paling murah dong. Karena kan namanya panci presto kan jarang dipakai ya teman-teman. Jadi ya cari yang murah-murah aja. Terus yang kapasitasnya juga yang nggak begitu gede-gede banget lah, karena kan yang makan di rumah bertiga ya. Kalau beli yang di atas 5 liter itu kayaknya kegedean. Belum perlu. Jadinya dapat mereknya merek Kirin waktu itu. Harganya cuma 200 ribuan teman-teman. Jadi ya udah, karena mau dipakai masak sebelum Ramadan buat persiapan masak daging-dagingan, jadi udah aku beli. Nanti kita lihat ya pancinya tuh kayak gimana. Teman-teman, ini ya nggak di rumah lama, nggak di kontrakan, setiap hari tuh aku nyapu, apalagi di bagian kamar. Sebetulnya di bagian kamar ini tuh kedap udara sih, karena jendelanya kan udah ditutup fiber gitu. Terus ada AC, tapi aku juga nggak ngerti, debu tuh selalu ada gitu, banyak setiap hari teman-teman aku nyapu tuh ada aja, nggak ngerti deh dari mana. Tapi bisa dibilang ya kalau di kontrakan ini tuh sirkulasi angin di luarnya ya, di luar rumah itu memang lebih kencang daripada rumah yang lama, jadinya mungkin lewat sela-sela pintu lah si debu itu masuk. Dan ya udah, setiap hari kalau nggak disapu kebayang dong kotornya seperti apa. Jadi ya udah, ini di pagi ini juga aku nyapunya tuh sampai aku angkat-angkatin karpet ya. Biasanya sih kalau ya masih kelihatan agak bersih karpetnya aku nggak angkat ya, tapi sekarang kayaknya udah mulai nggak enak gitu diinjaknya, jadinya karpetnya juga aku bersihin gitu. Progres rumah, aku mau sharing juga progres rumah. Jadi sekarang itu udah kebentuk ya, maksudnya udah mulai dibentuk dinding samping di bagian lahan kosong tuh udah mulai dibangun. Untuk persisnya atau untuk jelasnya nanti di next video ya, khusus untuk progres pembangunan rumah aku teman-teman. Alhamdulillah sih baru mau masuk 2 minggu tuh udah kelihatan banget gitu ya banyak progresnya. Kalau seandainya nggak kepotong lebaran sih kayaknya pasti gaspol sih, nggak nunggu dulu lebaran atau apa gitu, karena kan mau ngebobok temboknya aja mikir-mikir gitu kan, kalau lebaran nanti gimana, karena kan ditinggal lama. Ngerinya kalau ditinggal lama dalam kondisi nggak tertutup itu takut ada apalah, sesuatu hal yang tidak diinginkan. Makanya ya kita lihat nantilah kondisinya. Anyway, aku tuh voice over ini tuh di hari yang sama dengan video ini tayang, jadinya Kila itu di luar kamar ini berisik banget. Jadi sorry kalau voice overnya tuh kedengeran ocehan dia gitu ya. Biasanya kan kalau aku voice over tuh di saat dia udah tidur, di saat Kila udah tidur malam, Abi Kila udah tidur gitu.
karena aku tuh bikin videonya itu beneran di hari ini teman-teman, jadi ya gitulah, maklum ya suara anak-anak lagi main di luar di luar kamar gitu. Tuh teman-teman bisa lihat ya, debunya tuh sebanyak itu, Masya Allah, dari kamar aja tuh. Belum lagi dari living room ini juga lumayan ya, karena kan dekat banget sama teras kan. Jadi si angin bawa debu masuk tuh jauh lebih banyak masuk ke living room ini. Terus ini TV, yang komentar itu TV-nya dikasih meja gitu. Aku tuh bukannya nggak mau ngasih meja, cuman TV ini juga nggak pernah dinyalain lagi sejak TV ini disimpan di sini teman-teman. Aku tuh nonton TV di kamar aja. Terus nontonnya juga kan paling nonton Netflix atau Disney Hotstar kan, bukan nonton channel Indonesia karena nggak ada antena di sini. Aku ngandelin WiFi aja, dan WiFi-nya pun yang biasa aku pakai IndiHome karena IndiHome-nya masih di hold. Jadi karena aku pindah rumah itu IndiHome-nya dimatiin dulu teman-teman. Tapi dimatiin itu nggak dicabut gitu ya. Jadi hanya sementara beberapa bulan di hold dulu. Terus kalau nggak salah kata Abikila itu biaya bulanan untuk masa holdnya itu hanya 20.000 gitu. Itu pun nanti setelah kita rumahnya selesai baru udah bisa dinyalain lagi IndiHome-nya. Nah selama ngontrak ini aku pakai mini wifi aja, sinyal XL teman-teman, XL gitu ya. Jadinya kalau terlalu banyak dinyalain TV-nya, kuota mini wifi-nya juga makin cepet habis ya. Pokoknya kalau nonton streaming gini sih lebih enak pakai wifi yang biasa sih teman-teman. Jadinya kenceng kan, terus kuotanya juga banyak ya, dibanding pakai mini wifi itu jadinya terbatas kuotanya. Aku tuh ngomong tuh belibet gitu ya rasanya, kayak orang haus gitu, kayak orang capek teman-teman. Tapi memang asli capek sih, dengan beberes pagi nyapu kayak gini, gerak badan tuh kayak olahraga, jadinya ya nafas juga terengah-engah. Tadi juga aku sempet nengokin rumah. Kondisi juga alhamdulillah hari ini nggak hujan ya, jadinya gak ada kendala gitu teman-teman pembangunan rumahnya. Aku udah gak sabar pengen pindah. Oh sebulan juga belum ya, gimana mau sabar, masih lama soalnya. Kata orang, dan sebetulnya bukan kata orang juga sih, untuk proses pembangunan rumah yang bikin lama itu tahap finishingnya ya teman-teman. Kalau tahap untuk membangun dari pondasi ke bata, ke dinding, ke atap itu sebetulnya ada notifikasi Shopee ya. sorry. Oke, lanjut. Nah, sebetulnya kalau pembangunan awal itu nggak begitu makan waktu lama. Yang bikin lama itu adalah proses finishingnya. Memang kan kalau finishing itu harus lebih ulet, lebih rapi gitu ya. Pekerjaan yang halus lah istilahnya. Kalau yang bata pondasi gitu kan pekerjaan kasar, jadinya nggak begitu yang harus presisi. Maksudnya bukan presisi, harus yang halus begitu. Kalau finishing kan enggak, dari mulai plester, racian, terus masang plafon, ngecat dan lain-lain kan itu memang butuh skill yang nggak mudah gitu. Jadinya memang tahap itu tuh, tahap finishing memang tahap yang paling lama. Mungkin setelah lebaran lah baru mulai finishing sih, karena aku tanya om tukangnya juga mungkin lebaran itu hampir 2 minggu ya liburnya teman-teman. Ya aku nikmatin masa-masa mudik dulu deh nanti. Meskipun sebetulnya pengen cepat kelar gitu rumahnya, cuman ya nggak apa-apa, harus sabar. Aku juga lagi mikir keras ini gimana caranya buat bisa nabung lagi biar cepat bisa pasang kanopi, pasang pagar, karena itu tuh di luar dari RAB teman-teman, di luar dari proses pembangunan rumah aku sekarang, karena biayanya jujur belum ada gitu. Aku baru ada untuk pembangunan rumahnya tok gitu teman-teman. Untuk ngisi furniture yang kurangnya, beli kasur lagi gitu ya, itu juga belum kebayang uangnya dari mana. Doain ya, mudah-mudahan ada rezekinya juga buat aku dan keluarga. Terus aku juga doain hal yang sama buat teman-teman yang lagi berjuang punya rumah juga, yang lagi pengen beli furniture, perabotan, ataupun hajat-hajat yang lain, semoga dimudahkan, amin.
Balik lagi ke rutinitas, ke aktivitas aku. Tuh, alhamdulillah panen kali ini banyak sekali. Panen debu, Masya Allah teman-teman, setiap hari. Tapi bisa dibilang sebenarnya lebih parah dari rumah yang lama sih kayaknya ya. Kayaknya karena tiap hari begini teman-teman. Ya ampun, kebayang kalau nggak nyapu 3 hari aja. Setebal apa itu ya di lantai, keinjaknya nggak nyaman banget. Nah habis ini lanjut, aku mau unboxing panci presto aku tadi. Tapi sebelumnya ini aku mau beresin dulu karpet-karpet, kursi-kursi yang tadi bekas aku nyapu ya teman-teman. Sofa ini harus udah dicuci kayaknya nih teman-teman, kan udah kotor, diinjek-injekin kila loncat-loncat di sofa. Dan karena warna kainnya itu krem, jadi cepet banget namanya berbekas ya teman-teman. Kayaknya harus dicuci pakai vakum gitu ya, jadi harus manggil jasa profesional. Sekalian mau nyuci kasur juga sih nanti, tapi kalau udah pindahan ya. Kalau sekarang sih ya biarin lah, biar kotor banget juga nggak apa-apa, yang penting nanti sekaligus dibersihin ya. Nah udah kelar. Terakhir ini karpet yang deket dapur kita gelar ya, kita simpan di situ. Dan inilah belum gimana sih, rapi-rapi, masih rapi-rapi teman-teman. Nah baru deh ini paketnya. Oke. Lumayan cepat, sehari nyampe teman-teman. Ini aku pesan sore, besok sorenya udah nyampe ke alamat papa mertua sih. Aku masih ngirim-ngirimnya ya, biar lebih enak gitu. Nah ini merek Kirin, ini yang kapasitas 4 liter, cukup buat 1 kilo daging, 1,5 kilo daging kayaknya masih muat deh. Kita buka, so far sih aman, nggak ada penyok-penyok teman-teman. Terus spare partnya juga lengkap. Tuh ada knop putarannya, ada bagian uapnya. Ini yang uapnya belum dipasang ya, masih ada di dalam. Nah ini dia, handle-nya juga masih terpisah. Jadi sekarang mau aku langsung pasang aja pakai screwdriver aku. Jadi pakai obeng otomatis aku teman-teman, biar gampang. Kalau pakai obeng biasa tuh lama muterinnya. Dia dikasih karet, double karet ya, udah kepasang sih ditutupnya, terus dikasih satu lagi buat spare gitu teman-teman. Dan ini ada petunjuk penggunaan sekaligus ada resepnya juga gitu. Harganya berapa sih? 200 ribuan aja teman-teman. Aku kasih linknya ya di description box. Jadi ini tuh bukan hanya untuk kompor induksi ya, tapi untuk kompor biasa juga bisa. Cuman dia udah support sama kompor induksi gitu maksudnya. Kalau pokoknya alat masak buat kompor induksi itu pasti bisa dipakai di kompor biasa. Tapi yang khusus untuk kompor biasa nggak semua bisa untuk di kompor induksi teman-teman. Dan ini tuh baru mau kali pertama aku masak daging-dagingan pakai kompor induksi aku yang baru ya. Pengen tahu gitu gimana durasinya, berapa lama sampai matangnya itu berapa lama. Aku belum ada pengalaman. Jadi ya sekaligus nih kita coba nanti lihat ya pas proses masaknya nanti. Awal-awal sih mungkin aku mau masak ayam ungkep dulu. Aku ada 3 ekor ayam utuh di freezer, jadi mau aku langsung masak semuanya teman-teman. Nanti baru udah dipisah-pisah, masukin freezer lagi kalau udah diungkepkan. Terserah nanti mau digoreng atau mau dimasak jadi apalah. Pokoknya yang penting udah diungkep aja. Buat teman-teman yang mau samaan beli panci ini, ada di description box ya linknya. Segitu aja yang bisa aku sharing di video kali ini teman-teman. Video yang beneran terjadi di pagi ini. Langsung aku edit, langsung aku upload di hari yang sama. Sehat-sehat ya teman-teman. Balik lagi nanti di video aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.